Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Laila Sari dari Prodi Psikologi Islam semester 6. Di sini saya akan membaca makalah andrologi saya yang berjudul Karakteristik Pembelajaran Orang Dewasa dan Metode. Makalah andrologi saya yang berjudul Karakteristik Pembelajaran Orang Dewasa, Metode dan Teknik Pembelajaran berbasis andrologi. Langsung saja, pengertian andrologi. Secara etimologis, andrologi berasal dari bahasa Latin andros, yang berarti orang dewasa, dan agogos, yang berarti memimpin atau melayani. Kaules atau masuk pembahasan pengertian andragogi. Secara etimologis, andragogi berasal dari bahasa Latin andros, yang berarti orang dewasa, dan agogos, yang berarti memimpin atau melayani. Kaules mendefinisikan andragogi sebagai seni atau ilmu dengan membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. The skill and arts of helping others learn. Berbeda dengan pedagogi, karena istilah ini dapat diartikan sebagai seni atau ilmu untuk mengajar anak-anak. Orang dewasa tidak hanya dilihat dari segi biologi semata, tetapi juga dilihat dari segi sosial dan psikologi. Secara biologis, seseorang disebut dewasa apabila ia telah mampu melakukan reproduksi. Secara sosial, seseorang disebut dewasa apabila ia telah melakukan peran-peran sosial yang biasanya dibebankan kepada orang dewasa. Secara psikologis, seseorang dikatakan dewasa apabila telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan keputusan yang diambil. Tadi kan? Iya, Beb. Lanjut. Darkenward dan Merriam memandang bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah Darkenwald dan Merriam memandang bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila telah melewati masa pendidikan dasar dan telah memasuki usia kerja, yaitu sejak umur 16 tahun. Dengan demikian, orang dewasa diartikan sebagai orang yang telah memiliki kematangan fungsi-fungsi biologis, sosial, dan psikologis dalam segi-segi pertimbangan, tanggung jawab, peran, dan kehidupan. Namun kedewasaan seseorang akan bertanggung apabila pada konteks sosio-kulturalnya, kedewasaan itu pun merupakan suatu gejala yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan untuk menjadi dewasa. Apabila andragogi berasal dari art dan agogos berarti memimpin, mengamong, dan membimbing. Dugan Light mengatakan bahwa andragogi mempelajari bagaimana orang dewasa belajar. Light yakin bahwa orang dewasa belajar dengan cara signifikan, berbeda dengan cara-cara orang dalam mempengaruhi tingkah laku baru. Andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan peserta didik. Keterlibatan diri atau ego peserta didik adalah kunci keberhasilan pembelajaran orang dewasa. Untuk itu, pendidik hendaknya mampu membantu peserta didik untuk mendefinisikan kebutuhan belajarnya, b. merumuskan tujuan belajar, c. ikut serta memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan pengalaman belajar, dan d. berpartisipasi dalam mengevaluasi proses dan hasil kegiatan belajar. Dengan demikian, pendidikan harus melibatkan peserta didik
seoptimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Prosedur yang perlu ditempuh oleh pendidik sebagaimana dikemukakan Howells 1986 adalah sebagai berikut. A. Menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama dalam merencanakan program pembelajaran. B. Menemukan kebutuhan belajar, merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan belajar. C. Merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan belajar. D. Merancang pola belajar dalam sejumlah pengalaman belajar untuk peserta didik. E. Melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan metode, teknik, dan saran belajar yang tepat. Dan F. Menilai kegiatan serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ini teori andragogi adalah teknologi keterlibatan diri atau ego peserta didik. Artinya kunci keberhasilan dan proses pembelajaran serta didik terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran. Sudjana 2005.63. Masih dulu. B. Karakteristik pembelajaran orang dewasa. 1. Orang dewasa telah memiliki lebih banyak pengalaman hidup, menghubungkan pengalaman-pengalaman dengan konsep yang diingin dipelajari, serta menjadikan pengalaman sebagai sumber pembelajaran. Oleh karena itu, metode yang digunakan berfokus pada diskusi atau aplikasi materi. 2. Orang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Hal ini dikarenakan ingin dapat pekerjaan yang lebih baik. 3. Orang dewasa telah memiliki banyak peran dan tanggung jawab. 4. Kurang percaya pada kemampuan diri untuk belajar kembali. 5. Orang dewasa lebih beragama daripada orang dewasa. 6. Makna belajar bagi orang dewasa. 7. Beberapa asumsi dasar dan implikasinya terhadap belajar. 8. Konsep diri. 9. Pengalaman. 10. Kesiapan untuk belajar. C. Metode dan teknik pembelajaran berbasis andragogi. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar harus 1. Berpusat pada masalah. 2. Menuntut dan mendorong peserta didik untuk aktif. 3. Mendorong peserta untuk mengemukakan pengalaman sehari-harinya. 4. Menumbuhkan kerjasama baik antar peserta dan antar peserta dengan tutor. 5. Lebih bersifat pemberian pengalaman, bukan merupakan konformasi atau penyerapan materi. Kegiatan belajar dan membelajarkan pada garis besarnya dapat dibedakan atas tahap-tahap. 1. Perumusan tujuan program. 2. Pengembangan alat evaluasi dan evaluasi hasil belajar. Pengembangan kemampuan pikir merupakan teknik pengembangan kemampuan berpikir. Hukum efek, penguatan, keputusan penyajian, evaluasi. 3. Analisis tugas belajar dan identifikasi kemampuan warga belajar. Kemampuan yang ingin dicapai sebagai tujuan pembelajaran. Teori belajar yang relevan dengan kegiatan analisis tugas antara lain ialah A. Teori Galt meliputi hukum pragma, hukum kesamaan atau keteraturan. B. Teori Medan. Penyusunan masalah adalah pengembangan struktur kognitif. 4. Penyusunan strategi belajar pembelajaran. Teori belajar orang dewasa erat hubungannya dengan tahap ini antara lain ialah teori Brunner, teori penyajian bahan verbal yang bermakna menyusun Ausubel, penataan situasi belajar, metode belajar, pemecahan masalah dengan teknik, metode belajar atau penyajian menemukan, perbedaan individu,
Pengaturan atau urutan-urutan penyajian. 5. Pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar. Teori orang dewasa yang erat hubungannya dengan tahapan ini antara lain ialah hukum kesiapan, B. Penguatan dan motivasi belajar, C. Proses persyaratan, D. Hukum unsur-unsur yang identik, C. Metode menemukan, F. Cara menarik perhatian, karya wisata, dan pemantuan hasil belajar. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.